Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ada yang menarik dari sebuah perbincangan, diskusi, perdebatan di stasiun televisi kan, yaitu di Kompas TV kan. Dilihatnya Pak Eko ini menyampaikan BPS loh, lembaga resmi negara. Iya, tapi ada data berapa berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Itu prestasi. Iya memang dibanding sama Provinsi Jakarta pasti lebih bagus Jakarta tingkat kemakmurannya. Tapi melihat prestasi seorang pemimpin kita jangan dilihat dari masyarakat Pak Eko. Kok kun tadi itu kun tadi yang budget itu? Iya, kan ini pernah kita bahas ya waktu perayaan ulang tahun Ganjar First. Tapi kita belum tahu. Iya, siapa yang ketuanya lah gitu ya. ya. Dan di tayangan itu sudah jelas bahwa ternyata Eko Kun tadi nyebut namanya aja susah ya. Emang orangnya juga susah itu. Iya, berarti nggak setuju nih sebenarnya mulut saya ngomong gitu. Tapi yang menarik adalah bagaimana Trimedia ini mempertanyakan apa sih sebenarnya prestasi dari Ganjar gitu kan. Ya dijawab dengan ya normatif dan validitas datanya juga menurut saya dipertanyakan karena ini bicara soal survei kan. Ya, saya cukup kaget dengan perubahan haluan dari PDIP ini. Kan kalau seperti di banyak organisasi ada konflik di internal maka diselesaikanlah secara internal. Orang luar tidak perlu tahu, apalagi media massa itu. Tapi yang terjadi dengan Ganjar versus PDIP ini sudah semakin nyata terang-terangan di depan mata kita semua bagaimana berkali-kali PDIP mencemooh, merendahkan, mendegradasi Ganjar Pranowo yang notabene itu adalah kadernya sendiri gitu. Yeah. Nah, ini udah nggak mungkin lagi dianggap sebagai sebuah settingan atau gimmick politik gitu. Karena pihak PDIP sudah bulat untuk mendukung Puan Maharani naik menjadi capres atau cawapres. Sedangkan di sini ada Ganjar Pranowo dengan elektabilitas yang moncer jauh di atas Puan Maharani, tapi tidak diinginkan oleh partainya. Seperti yang terjadi di diskusi Kompas TV itu antara Trimedia dan Eko Kun tadi, saya kira nampak sekali kekesalan pihak PDIP terhadap Ganjar Pranowo ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Nah, kalau dalam posisi Ganjar Pranowo-nya sendiri, ini sih ada yang mudah untuk kita tebak karena sebetulnya kan saya berharap kemarin itu Ganjaris itu memiliki cara-cara baru, memiliki pola-pola baru hasil mereka sebagai para buzzer 7 tahun beraktivitas sebagai buzzer istana gitu. Kebayang saya begitu, tapi ternyata kalau sekilas saja kita lihat dari apa yang disampaikan oleh ketua Ganjarisnya Eko Kun tadi, itu nggak ada hal baru, itu nggak ada hal yang bersifat inovatif sebagai seorang relawan Ganjar. Yang membedakan dia sebagai relawan Jokowi gitulah ya kurang lebih. Yeah. Survei-survei yang dilakukan oleh Carta Politika misalnya itu elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Tengah itu 70% lebih. Bahkan elektabilitas mereka akan memilih Ganjar lagi 70% lebih. Tolong Pak Edi Kuntadi berikan kepada saya dan pemirsa Kompas TV apa prestasi Pak Ganjar soal elektabilitas itu. Ya, kenapa elektabilitasnya bagus? Karena rekam jejaknya tidak pernah ditampilkan. Eko Kun tadi kita simak videonya ya, itu jelas menunjukkan dia hanya berpatokan pada survei. Survei apa? Carta Politika kalau nggak salah yang dia ambil. Anda lupa ya, survei itu mudah diotak-atik. Satu itu. Kemudian Anda sendiri ditantang beberapa kali oleh Trimedia untuk menunjukkan apa prestasi Ganjar selain pencitraan di medsos. Itu nggak bisa Anda jawab. Eko Kun tadi nggak bisa menjawab. Balik lagi ke survei. Presiden survei kali ya dia. Tapi saya ingin menanggapi tadi sebagai statement provinsi termiskin. Dilihatnya bukan angka akhirnya, Bang Trimet. Dilihatnya Pak Eko ini menyampaikan BPS loh, lembaga resmi negara.
Iya, tapi ada data berapa berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Itu prestasi. Iya memang dibanding sama Provinsi Jakarta pasti lebih bagus Jakarta tingkat kemakmurannya. Tapi melihat prestasi seorang pemimpin kita jangan dilihat dari sesat masyarakat, Pak Eko. Bukan data sesat. BPS. Saya masyarakat, saya juga baca. Miskin. Tanyakanlah ke BPS. Tapi lihat prestasi itu dilihat dari berapa jumlah penduduk miskin yang berkurang atau bertambah. Realitanya di Jawa Tengah penduduk miskin berkurang, bukan bertambah, Bang Trimet. Baik. Pak Eko. Ya, perpecahan ini kan semakin terlihat, tadi Kang Epul sampaikan. Nah, ini pertanyaannya Kang, bagaimana dengan hubungan ya, naik turunnya hubungan, konstelasi relawan Jokowi yang sekarang ini beralih menjadi relawan Ganjar Ya. dengan PDIP kan? Tapi saya mesti ingetin juga nih, tidak 100% relawan Jokowi menjadi relawan Ganjar. Ada yang sudah mendeklarasikan menjadi relawan Anies Baswedan. Ini Jarnas, Jaringan Nasional. Tapi kalau kita melihat satu hal misalkan kita bisa pastikan, penerus Jokowi, Little Jokowi itu adalah Ganjar. Bagaimana cara mudah melihatnya? Ya pertama waktu itu di Rakernas, pas bilang Pak Jokowi ojo ke susu, ternyata ke susu. Jadi kan kita sudah banyak bahas ya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi berarti sebaliknya gitu. Yeah. Kalau jangan tergesa-gesa, ternyata hari ini belum hitungan bulan, saya kira ya, masih hitungan minggu. Ini sudah terlihat ketergesa-gesaannya dengan perayaan 1 tahun Ganjaris. Dan di situ buzzer semuanya berkumpul. Nah ini menunjukkan sudah jelas, bahkan terlalu telanjang saya kira, bahwa Jokowi menunjuk Ganjar sebagai penerusnya Jokowi. Buktinya tim suksesnya sama, relawannya sama. Nah ini PDIP sebagai rumahnya Pak Jokowi yang dilahirkan dari rahim PDIP gitu kan, yang dipoles, yang dibentuk oleh PDIP, sekarang menjadi pengkhianat PDIP gitu. Atau itu dalam satu sudut pandang. Sudut pandang yang lain bisa dikatakan ini pecah kongsi. Itu pecah kongsi itu rada-rada lebih lebih halus lah gitu ya. Pecah kongsinya Jokowi PDIP ini memanfaatkan nama Ganjar yang moncer elektabilitasnya sampai hari ini meskipun trennya menurun. Sehingga tentu ini menjadi pelajaran penting sekali buat PDIP. Sekalinya PDIP memberikan kesempatan pada yang bukan terah Soekarno, itu jadinya. Jadi buat PDIP saya kira ini pelajarannya yang sudah didapatkan oleh mereka ya. Jangan lagi memberikan kesempatan bagi kader-kader PDIP non terah Soekarno untuk memimpin negeri ini. Karena ada besar kemungkinan berkhianat gitu. Ya, ini kejadiannya begini soalnya.